البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babus sadis asyar. Bab yang ke-16, naqdul mar'ah sya'raha inda ghuslil mahir. Yaitu wanita melepaskan ikatan rambutnya tatkala mandi haid. Yang dibahas di sini apa? Yaitu hukumnya wajib ataukah tidak wajib tatkala mandi haid itu dia melepaskan sanggulnya atau ikatan rambutnya atau taucangnya, kepangnya dan yang semacam itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dohir hadis ini nanti menunjukkan wajib dan itu pendapat sebagian ulama. Namun apabila dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain, hadis Aisyah, hadis Ummi Salamah yang lain, taulah kita hukumnya tidak sampai wajib. Dia itu mustahab. Cuma boleh jadi akan masuk kepada hukum wajib apabila memang air itu tidak sampai ke akar rambutnya, apabila masih ada ikatan atau sanggul, maka wajib dilepas sanggulnya itu, diuraikan. Kalau wanita yang rambutnya panjang, ya sesuai keperluan. Kalau perlu air lebih banyak. Intinya tangan membantu untuk masuk. Makanya perlu boleh pakai sikat rambut biar airnya masuk, seperti yang telah kita lewati, menyikat rambut waktu mandi. Kalau panjang susah, dia kena semua kena kan rambutnya. Betul. Terbaik rambut pendek lah terbaik. Ya memang kalau susah jangan terlalu panjang rambutnya, dipotong dulu secukupnya. Aisyah. Mereka rata-rata sampai ke mana itu namanya, ke pinggang. Iya. Kena urut nih. Dia kalau satu rambut tak kena air mandi wajib kan dikira sah. Iya, kalau orangnya cuai, orangnya tidak ambil berat, itu batal, tidak sah. Tapi kalau sudah diusahakan, tahu-tahu ada yang luput, ini dimaafkan. Yang penting sudah berusaha. Kalau air itu kurang. Iya. Ya macam orang bersyampo, dia mengusahakan untuk semuanya kena shampoo, diusahakan. Kalau ternyata ada yang luput, itu dimaafkan, tidak sengaja, itu dimaafkan. Baik. Kita masuk ke hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadisus sabi' asyar ba'da salasimi'ah 317. Haddatsana Ubayd ibnu Ismail qala haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis Aisyah, kharajna muwafina li hilali Dzulhijjah. Kami keluar dari Madinah mendekati munculnya hilal bulan Dzulhijjah, yaitu bulan baru. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyuhilla bi umrah falyuhlil. Barang siapa ingin melakukan ihlal, yaitu mengatakan talbiyah dengan umrah, maka hendaknya dia mengucapkan itu, labbaik Allahumma umrah. Fa inni laula anni ahdaitu la ahlaltu bi umrah. Karena saya, kalau bukan karena saya sudah membawa hadiyu, hewan hadiyu, niscaya saya juga akan melakukan umrah, yaitu hajinya difasah kepada umrah. Fa ahalla ba'duhum bi umrah wa ahalla ba'duhum bi hajj. Maka sebagian dari mereka melakukan ihlal umrah, ini tatkala sudah di tanah suci waktu itu. Yang lain tetap dengan hajinya karena membawa hadiyu. Wa kuntu mimman ahalla bi umrah, kata Aisyah, dan saya termasuk orang yang mengumandangkan umrah walaupun berangkatnya itu niatnya semuanya adalah haji, seperti kelengkapan hadis Aisyah, mana ra'illa hajja, kami tidak memandang kecuali haji aja. Cuma tahu-tahu ada wahyu kepada Rasulullah SAW untuk memfasah hajinya kepada umrah, yaitu hendaknya melakukan tamattu, dibatalkan.
Jadi tatkala sampai, yaitu dari Madinah, tatkala sampai ke tempat apa namanya miqatnya, yaitu di mana Dzulhulaifah, maka mereka semua mengatakan labbaik Allahumma hajja. Jadi semuanya memang haji niatnya. Tatkala sudah sampai ke tanah suci ke Makkah, maka Nabi mendapatkan wahyu untuk membatalkan hajinya kepada umrah, kecuali yang sudah terlanjur membawa hewan hadiyu. Nah, maka dilanjutkan terus. Nah, karena Allah Ta'ala ingin membatalkan pikiran ahlul jahiliyah yang mengatakan umrah di bulan haji itu kejahatan paling besar. Itu pikiran jahiliyah. Tradisi lah. Iya, tradisi. Kalau mau umrah nanti di selain bulan-bulan haji, nah, maka Allah membatalkan. Tak ada yang melarang macam itu. Nah, maka Nabi disuruh untuk memberikan contoh. Ada itu kena pulang balik pada Dzulhulaifah, kenapa dilipat balik karena batalkan niat. Tak, langsung di dalam situ. Oh, masa Iya, mereka sudah masuk ke tanah suci. Nah, Allah menyuruh untuk membatalkan hajinya dan masuk kepada umrah. Yang bawa hadiyu tu? Yang bawa hadiyu dia lanjut. Dia kena buat haji lah. Ya memang haji. Dia tak boleh membatalkan, dia tak bawa hadiyu tu. Iya. Maka nanti maka dia akan terus memakai baju umrah dia, baju ihram dia sampai masuk ke tarikh 11 dan semacam itu. Adapun untuk yang orang yang umrah, begitu dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, begitu sampai ke tanah suci, sampai ke Ka'bah, tinggal tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali. Setelah itu potong rambut, sudah bebas. Pakai baju biasa, shopping atau apa terserah. Tak ya, cuma nanti tarikh 8, di tarikh 8 yaitu tarwiyah, baru dia mulai haji. Pakai baju ihram, labbaik Allahumma hajjan. Dari mana? Dari dalam, karena Nabi telah menyebutkan bahwasanya miqatnya orang yang di Makkah adalah di dalam Makkah. Tak perlu pergi jauh. Tak payah balik kepada Dzulhulaifah. Iya, tak perlu. Kedua tu jadi tamattu kan. Iya, bersenang-senang. Niat terus ke Mekah, di Mekah tu lakukan Iya. niat dan terus umrah. Betul. Baik. Itulah pembahasannya. Cuma siapa yang umrah tu tamattu. iya. Tamattu tu dia tawaf tu potong, lepas tu dia kena pergi jamrah, mina tu tempat sampai. Tunggu 8. Tunggu tarikh 8. Pada balik ke Mekah untuk tawaf kan. Tarikh 8 kan dia di situ aja. Nah, tinggal menjalankan hajinya. Oh, dia tawaf dulu. Itu nggak masalah. Boleh jadi umrahnya jangan dihabiskan rambutnya, mungkin dipendekkan aja. Dia kena baca Quran dia buat. Iya, nanti tahallul yang besar itu baru. Dia pergi Arafah, betul dia dah umrah, datang balik kan untuk tawaf haji. Iya, untuk itu. Mana dia buat tawaf kali kan? Tawaf umrah dengan tawaf haji. Iya. Cuma dia tak perlu tawaf kudum, tak perlu. Ada haji bulan-bulan kena pergi Arafah kan? Arafah. Iya, tarikh 9-nya. Betul. Baik, kita lanjutkan dulu lebih dahulu di sini. Kemudian apa itu? Fa'adrakani yaumu Arafah wa ana haid. Kemudian saya mendapati hari Arafah dalam keadaan saya haid. Dijelaskan oleh Al-Hafidz berdasarkan riwayat yang lain, bukan haidnya itu tarikh 9, tapi sebelum itu memang dia haid. Tatkala sudah masuk tarikh 8, mestinya sudah tiba waktunya untuk berhaji. Untuk apa itu? Tahallul, untuk apa? Ihlal, untuk ihram, pakai baju ihram. Tapi masih belum bersih juga. Masuk tarikh ke-9, masih belum bersih juga. Aisyah waktu itu nangis mengeluh kepada Nabi tentang keadaannya ini. Ini sudah masuk Arafah, gimana saya masih keadaannya seperti ini? Tayyib, fasyakautu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal da'i umratak. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, tinggalkan umrahmu, yaitu umrahnya tidak sah. Umrah yang kemarin kenapa? Karena Aisyah belum menyelesaikan rukun umrah, tahu-tahu sudah haid, sehingga umrahnya belum selesai. Makanya dia menunggu sampai haidnya selesai, dia mau menyelesaikan umrahnya baru haji. Tapi ternyata sudah masuk waktu haji, haidnya belum selesai juga. Masuk tarikh 9
haidnya belum selesai juga. Maka Nabi mengatakan tinggalkan umrahmu itu. Sekarang masa haji, lakukan haji. Makanya Nabi mengatakan, da'i umrotak, tinggalkan umrahmu. Walaupun tadinya umrah dan umrahnya sekarang belum sah karena terganggu oleh haid. Ya sudah, tinggalkan dulu umrahmu. Sekarang lakukan haji yang sudah tiba waktunya ini. Ini domir baris nih. Iya, yaknya domir baris, betul. Wangkudi raksak, lepaskan, bukan maksudnya lepaskan kepalamu. Tapi apa? Lepaskan ikatan rambut kepalamu. Ini adalah lafaz-lafaz yang hilang. Tapi orang paham maksudnya. Wamtashiti, dan bersikatlah ya, sikat rambutmu biar apa? Senang untuk dicuci. Wa ahilli bihajj, dan hendaknya engkau berihlal dengan haji, yaitu ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Lalu ini apa pembahasannya? Babnya adalah bab mandi haid. Sementara untuk riwayat ini, riwayat Ubaid bin Ismail, tidak ada lafaz mandi di situ. Tetapi telah dijelaskan di dalam riwayat yang lain, Nabi menyuruh Aisyah untuk mandi, bukan mandi haid, tapi apa? Mandi ihram. Jadi pembahasannya ini adalah mandi ihram, bukan mandi haid. Haidnya belum selesai, maka tak ada gunanya mandi haid. Tapi karena ini tiba waktunya ihram, maka dia mandi ihram. Mandi ihram hukumnya apa? Mustahab. Tatkala mandi ihram itu disuruh untuk menguraikan rambut kepalanya itu, ikatan di rambut kepalanya, dan seterusnya. Cuma bagaimana sementara babnya ini bab masalah melepaskan ikatan rambut tatkala mandi haid. Padahal hadisnya adalah melepaskan ikatan rambut untuk mandi ihram. Bagaimana kita memahami ini? Kata Al-Hafidz, kalau mandi ihram yang mustahab saja, demi agar air itu sampai ke akar-akar rambut, itu saja diperintahkan untuk melepaskan ikatan rambut, apalagi mandi haid yang hukumnya adalah wajib, yang airnya wajib sampai ke akar rambut, maka lebih digalakkan lagi. Ini berarti pembahasannya adalah qiyas, dikiaskan. Jadi babnya ini dikiaskan kepada hadis. Hadis bicara masalah apa itu? Ihram, tidak bicara masalah mandi haid. Cuma Imam Bukhari mengatakan kalau mandi ihram saja disuruh begitu, apalagi mandi haid. Yang lebih aula nih. Iya, lebih aula lagi untuk dalam mandi haid itu ikatan rambut itu dilepas. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan mandi ihram itu berarti dia jadi suci? Tidak suci, karena dia masih kena haid. Hanya saja tak masalah, dia nanti pergi ke Arafah, apakah wajib suci? Tak wajib. Ini bukan sholat, bukan tawaf, tak masalah. Makanya masalah umroh tinggalkan saja lebih dahulu. Sekarang lakukan amalan-amalan haji, dan rata-rata amalan haji tidak wajib untuk dia itu selalu suci, tak masalah. Lempar jumrah tak wajib suci. Cuma nanti waktu tawaf baru tunggu sampai haidnya selesai dan mandi. Iya, betul. Betul. Nah, kalau tak boleh nanti ada pembahasan panjang. Sebagian ulama mengatakan boleh dia pulang tapi tak boleh melepaskan baju ihram sampai tahun berikutnya. Memang sebagian fuqaha mengatakan gitu. Nah, ulama yang lain mengatakan ini akan menimbulkan masyaqqah, siapa yang mampu setahun penuh tetap macam itu aja, belum tahallul, masih ihram, masih seorang muhrim. Berarti tak boleh kawin, tak boleh mengawinkan orang, tak boleh berburu, tak apa. Nah, yang lain mengatakan cukup dia membayar dam. Bayar dam. Nah, kalau nanti mampu tahun depan haji lagi dengan yang lebih baik, cara lebih baik. Kalau tidak, Allah tidak membebani melebihi kemampuan. Iya, sesuai kemampuan. Ada perempuan ini banyak. Iya, ujiannya banyak, kasihan. Ada buat lebih. Iya. Sudah bayar ada. Makanya biasanya travel sudah menuntut sejak awal, kumpulkan duit untuk dam untuk beli kambing. Nah, itu tak mengapa. Iya, ya jelas. Tak disuruh, untuk itu pun rata-rata pada bawa uang untuk nanti spend, beli sana beli sini, bukan lempar jumrah tapi lempar duit. Supengnya lontar duit. Dari sini kalau orang tu miskin, dah mana terpaksa menggunakan baitul mal untuk dapatkan uang. Iyalah. Ya baitul mal siap membantu, rakyat diutamakan, janjinya kan gitu. Memang untuk membantu loh. Ada tak kes-kes di
Anda tak tahu, tapi boleh menyampaikan permohonan. Tak pertolongan boleh. Iya. Guna wang. Iya, atau utang teman kalau susah. Pinjam. Satu ekor kambing ribuan. Iya, pinjam dari 10 orang 100. Tapi kita lanjutkan dulu. Dikatakan di sini fa'altu, maka saya mengerjakan itu. Hatta idza kana lailatul hasbah, sehingga apabila masuk malam hasbah, tatkala mereka di lembah Muhassab, Wadil Muhassab itu di dekat Mina itu, maka Aisyah, secara lengkapnya Aisyah bilang pada Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang pulang membawa 2 manasik, sementara saya hanya membawa 1 manasik, yaitu haji, karena umroh saya belum sah. Tolong, yaitu minta agar diberi kesempatan untuk umroh. Jadi bukan sengaja memperbanyak umroh tan'in dan sebagainya terus menerus, tak. Tapi karena Aisyah ingin mendapatkan pahala umroh yang tadinya dia belum berjaya menyelesaikan umrohnya. Ini masalahnya. Kalau disyariatkan senantiasa umroh terus menerus, nih saya Nabi mengajarkan itu ke para sahabat. Sementara mereka lebih susah untuk pergi ke tanah suci Makkah. Perjalanan lama, jalan kaki atau naik onta lagi susah. Tapi ternyata Nabi hanya mengajarkan umrah hanya sekali saja dalam 1 safar. Yang ini haji wida ya. Iya, Nabi cuma sekali aja setelah masuk Islam, setelah zaman keislaman itu hajinya hanya sekali. Iya betul. Memang. Disebutkan di sini arsala ma'i akhi Abdurrahman ibni Abi Bakar. Rasulullah mengutuskan bersama saya saudara saya yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Fa kharajtu ila Tan'im, maka saya keluar ke Tan'im, tempat halal yang terdekat. Fa ahlaltu bi umrah, saya melakukan ihlal untuk umrah di situ. Maka na umrati, sebagai ganti dari umrah saya. Kalau umrah itu ihlalnya dari tanah halal, tapi kalau haji boleh di dalam. Boleh di dalam Makkah. Iya. Kalau umrah harus keluar dulu. Makanya para ulama mengatakan yang rajih tak boleh kita sekali safar itu mengulang-ulang umrah, tapi caranya keluar dulu, mungkin jalan-jalan ke Taif, tengok keindahan alam tanpa niat umrah. Setelah mau masuk ke Mekah, boleh dia niat umrah tanpa diniatkan sejak awal. Agar tidak menyelisih. Iya. Tapi sekarang dia pergi tanah itu, saya boleh pergi tanah ini. Ya karena dia umrah yang pertama tak berjaya. Tak pergi Zulhijjah apa pergi tanah. Jauh sangat. Yang dekat lah, yang paling dekat. Iya, cari Adnal Hill, tanah halal paling dekat. Cuma beberapa puluh meter. Beberapa puluh menit. Iya. Kalau mau ke Dzulhulaifah perjalanan mungkin 8 hari di masa Aisyah. Nah, makanya kacau kalau harus ke sana. Sana 8 hari, balik lagi 8 hari di masa itu. Iya. Kita lanjutkan dulu. Disebutkan di sini qala Hisham walam yakun fi syai'in min dzalika hadiyun wala shaumun wala shadaqah. Iya, tidak ada hadiyu dan tidak ada puasa, tidak ada sedekah. Untuk Aisyah tak perlu membayar apapun, tinggal ya sudah segera mengerjakan umrah yang tadinya tidak berjaya dilakukan. Di sana dia sudah habis said kan? Iya, selesai sudah. Sebelum pulang sudah selesai. Di sini makna muwafin bukan berarti Aisyah keluar dari Madinah itu bertepatan dengan tarikh 1 Dzulhijjah. Karena hadis yang lain, riwayat yang lain, baik riwayat Muslim ataupun yang lainnya mengatakan mereka keluar dari Madinah itu adalah kurang lebih tarikh 25 Dzulqa'dah. Nah, makanya sudah berdekatan dengan munculnya hilal Dzulhijjah. Kata Al-Hafidz, perjalanan Nabi dari Madinah ke Mekah untuk haji itu adalah 9 sampai 10 hari perjalanannya. Jelas waktu itu belum ada tren nih. Ada 5 Dzulhijjah sudah sampai ya. Dzulhijjah. 5 Nah, kurang lebihnya, iya. Kurang lebihnya 5 Dzulhijjah sudah sampai ke Mekah. Yang Aisyah pun umrah tiba-tiba haid. Iya. Maknanya 9, 7, 8. Betul, sudah ditunggu-tunggu ini 5, 6, 7. Ternyata malah haidnya belum habis. Sampai ke 9 belum habis. Ya sudah hilang
tinggalkan umrahnya itu, masuk ke haji aja lagi langsung. Mana dia berehat di seminggu atau 7 hari, mana 16 atau 17 tak boleh mau. Iya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.